Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saputra, saya mahasiswa dari tingkat 1A di 3 keperawatan. Nah, pada kali ini saya akan membahas yaitu tentang sistem perkemihan, di mana sistem perkemihan terdiri dari renal vein, helium, inferior vena cava, urinary bladder, renal artery, kidney, abdominal aorta, ureter, serta uretra. Nah, pada kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai uretra. Nah, ureter. Nah, ini adalah ureter. Sistem perkemihan atau sistem urania yaitu sistem dalam tubuh bekerja sebagai filter dengan membuang racun dan sisa metabolisme melalui proses urinaria. Nah, ureter merupakan bagian dari sistem uranius, yaitu sistem tumbuh yang berperan dalam proses pembentukan dan pembuangan sistem metabolisme dan kelebihan cairan dalam bentuk urin disebut juga sistem perkemihan. Sebelum mengetahui fungsi ureter, sebaiknya kita mengetahui embriologi serta anatomi ureter. Secara embriologi, sistem urinarius berasal dari metanefros yang terdiri dari bagian dorsal mesonefros dan tonjol ureter. Metanefros ini kemudian membentuk kaliks ginjal, jaringan parakim ginjal, hilum, dan ureter. Struktur ini kemudian naik ke arah dorsal selama perkembangan pada saat minggu ke-8 dan menyatu dengan blasema dan mengalami rotasi sehingga akhirnya hilum dan hilus ginjal akan terletak di sebuah medikal. Ureter adalah suatu saluran muskular berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan dari pelvis renalis yang berjalan hilus ginjal menuju distal dan kemudian bermuara pada kandung kemih. Nah, sini adalah ureter terdiri dari dua saluran, yaitu kiri dan kanan. Menghubungkan ginjal kanan dan ginjal kiri dengan kandung kemih. Ureter memiliki panjang sekitar 20-30 cm. Ini adalah ureter kiri dan ini ureter kanan. Karena dengan diameter yaitu rata-rata 0,5 cm dan diameter maksimal 1,7 cm yang berada di dekat kandung kemih. Berdasarkan kata anatomisnya, ureter ini dibagi menjadi ureter pars abdominalis yang berada di dalam rongga abdomen dan ureter pars pelvis yang berada di dalam rongga pelvis. Ureter memiliki 3 lapisan dinding yang terdiri dari jaringan ikat, jaringan fibrosa pada lapisan luar, otot polosirkul dan longitudinal dan pada lapisan tengah. Sel-sel transisional pada lapisan mukosa sebelah dalam. Pada pria, ureter terdapat di dalam viscera seminalis atas yang disalingi oleh ductus deferens dan dikelilingi oleh flecus vaccinalis. Kemudian ureter berjalan obligus panjang 2 cm di dalam dinding kandung kemih pada sudut lateral dari trigonum vesica. Pada wanita, ureter terdapat di dalam di bagian di belakang fossa ovarica yang berjalan ke bagian vein medial dan ke depan ke bagian lateral cervix. Uretri di bagian atas vagina untuk mencapai fundus vesica urinaria. Dalam perjalanannya, ureter ini didampingi oleh arteri uterina sepanjang 2,5 cm dan selanjutnya arteri ini menyilang ureter dan menuju ke atas di antara lapisan ligamentum. Sistem perdarahan ureter bersifat segmental yang dan berasal dari pembuluh darah arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, arteri vesicalis inferior dengan hubungan kolateral yang kayak perdarahan. Sehingga umumnya pendarahan pada tindak benda ureter ini tidak begitu mengancam. Persyaratan bersifat otonom oleh plexus
hipogastrikus inferior T11 sampai L2 melalui neuron simpatis. Apa fungsi ureter? Ureter memiliki beberapa fungsi, yaitu mengantarkan ke ginjal, menunjukkan kemih. Lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polos, sirkuler, dan longitudinal parastik berkontraksi setiap 5 menit sekali guna mendorong air kemih kemudian disemprotkan dalam bentuk pancaran oleh ostenom uretalis masuk ke dalam kandung kemih. Sewaktu masuk kandung kemih, dinding atas dan dinding bawah ureter akan tertutup dan pada bagian kandung kemih penuh dengan akan berbentuk katup valvula yang mencegah kembalinya urin dari kandung kemih. Selain fungsi ureter disebut selama perjalanan ureter memiliki beberapa tempat dan ukuran diameternya relatif lebih sempit daripada dibanding tempat lainnya. Tempat penyempitan itu antara lain yaitu pada pembatasan antara pelvis renalis dan ureter atau pelvico-uretrojunction pada perselingan ureter, dan arteri iliaka di rongga pelvis dan flexura marginalis pada saat ureter masuk ke dalam kandung kemih, atau uretrovesico-junction. Pada ketiga tempat sempit inilah batu ginjal atau benda-benda lain yang berasal dari ginjal seringkali tersangkut di dalam ureter. Nah, dalam ureter terdapat penyakit yang bisa terjadi pada ureter, yaitu oklusi ureter. Penyumbatan di ureter untuk observasi ureter dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal bila tidak diobati. Kondisi ini dapat memicu oklusi ureter, di antaranya pembesaran prostat, batu ginjal, jaringan paru, tumor, gangguan darah, batu ureter, atau kelainan kognitif. Yang kedua itu batu ureter atau yang bisa disebut dengan batu ginjal. Yang ketiga itu infeksi saluran kemih, refusi veskotarial, selain ISK, gejala reflux, vertikal lainnya yaitu diare, sambil mual, muntah, dan penurunan berat badan. Kondisi ini bisa disebabkan karena cacat bawaan atau penyumbatan kandung kemih atau ureter. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai sistem perkemihan, terutama pada ureter. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.